Sejumlah titik di Jawa Timur terdampak banjir bandang akibat curah hujan yang tinggi sejak hari Minggu lalu. Puluhan ribu warga terkena dampak akibat banjir yang menerjang sejumlah daerah di Jatim tersebut. Dan kita akan langsung mengupdate situasi terkini di Jawa Timur bersama Gatot Subroto, Kalaksa BPPD Jawa Timur. Selamat malam Pak Gatot, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Ayu dan selamat malam juga untuk seluruh pemirsa TV CNN. Baik, Pak Gatot, per hari ini, per malam ini bagaimana kondisi terkini daerah yang terdampak banjir? Kira-kira dari banjir yang terjadi, daerah mana yang kondisinya paling parah saat ini? Kalau bicara untuk hari ini, yang saat ini masih tergenang banjir ada di sebagian wilayah Pasuruan, lalu sebagian Jember, itu masih ada genangan banjir. Beberapa hari ini masih terjadi. Lalu untuk sore ini ada kejadian di mana hujan intensitas tinggi melanda Surabaya hingga Sidoarjo mulai jam 2 tadi, sehingga ada beberapa daerah di Surabaya maupun Sidoarjo masih tergenang banjir. Ulangi, masih tergenang air, dan kita berharap dengan berakhirnya hujan nanti genangan tersebut segera berakhir. Oke, beberapa daerah berarti ada yang sudah mulai surut, Pak, kondisinya? Kalau untuk surut, kemarin kan sempat beberapa hari terjadi banjir di wilayah Jombang, lalu juga banjir di wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, lalu juga masih ada banjir di Pasuruan. Tetapi untuk wilayah Mojokerto, Jombang sudah berangsur-angsur surut, dan yang hingga hari ini masih ada genangan di wilayah sebagian Pasuruan dan Jember. Oke, baik. Pak Gatot, ini kan warga yang terdampak hingga puluhan ribu ya. Bagaimana kondisi warga saat ini? Apakah ada korban jiwa? Alhamdulillah, untuk korban banjir sudah tertangani dengan baik karena kami berkolaborasi dengan seluruh elemen dinas, TNI Polri, juga lembaga masyarakat. Dibuatlah baik itu dapur umum, lalu juga pengungsian di mana kebutuhannya dicukupi oleh kami dari Pemprov Jatim maupun kabupaten, serta dari teman-teman TNI Polri, dan juga dukungan dari warga masyarakat dan lembaga yang memberikan bantuan demikian. Oke, untuk warga yang terdampak masih berada di pengungsian pasti membutuhkan bantuan dan juga logistik. Bagaimana distribusinya, Pak? Apakah ada kendala yang dihadapi saat ini? Alhamdulillah, kebutuhan semua tercukupi. Seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa bantuan dari semua pihak sangat membantu untuk kebutuhan bagi masyarakat yang ada di pengungsian, baik kesehatan juga dicukupi oleh puskesmas ataupun rumah sakit setempat. Dan untuk pendistribusian kami dibantu oleh relawan, TNI Polri, juga OPD-OPD terkait, khususnya untuk dapur umum didukung oleh dinas sosial baik provinsi maupun kabupaten terdampak. Oke, berarti untuk kebutuhan para pengungsi saat ini sudah semua terpenuhi atau masih ada yang kekurangan, Pak? Insya Allah untuk kebutuhan pengungsi masih tercukupi dan masih bisa kami penuhi. Dapat kami laporkan bahwa di tahun 2024 ini, mulai bulan Januari hingga Desember sudah terjadi bencana sebanyak 379 kejadian, di mana dari kejadian tersebut terbanyak adalah angin kencang sebanyak 1-2 dan banjir 92 kejadian. Itu khusus di tahun 2024 mulai Januari hingga Desember. Tetapi kalau bicara bulan Desember saja, dari tanggal 1 hingga tanggal 24 hari ini, total kejadian sebanyak 38 kejadian dengan dominasi banjir sebanyak 23 kejadian. Dan kami sampaikan bahwa arahan dari Pak PJ Gubernur untuk segera merespon dan memberikan bantuan terhadap
warga yang terdampak bencana, sehingga kolaborasi dari organisasi di wilayah, baik itu masyarakat ataupun LSM yang ada, serta juga dukungan dari OPD terkait, serta TNI Polri, terus bergandengan tangan memberikan bantuan ke lapangan. Dan kami sudah mendistribusikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga pada BPBD Kabupaten Kota agar layanan kebencanaan bisa segera diberikan apabila bencana terjadi di wilayah Kabupaten Kota. Baik, Pak Gatot, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor seperti yang sekarang dihadapi di Jawa Timur, ini kan seringnya terjadi memang ketika akhir tahun menjelang awal tahun. Apa yang kemudian menjadi tantangan bagi BPBD dalam menanggulangi banjir kali ini? Kalau bencana seperti banjir dan tanah longsor memang sering terjadi di masa musim hujan. Tugas kita adalah untuk memulihkan tata kelola maupun fungsi hutan agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya, karena memang seperti semalam terjadi banjir bandang di Jember dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, itu membawa material lumpur dan kayu. Artinya di puncak ataupun di bukit terjadi penebangan ataupun penggundulan yang mengakibatkan kayu-kayu yang ada di atas tidak bisa menjadi penahan air, dan longsor pun bisa terjadi karena sudah tidak ada pohon yang bisa menahan air tersebut. Dan kembali lagi, perilaku kita sebagai masyarakat kurang menghargai alam dengan cara membuang sampah di sungai. Bahkan kadang kita melihat ada kasur, ada sepeda yang dibuang di sungai pada saat kami melakukan normalisasi. Dan inilah yang menjadi penyebab salah satu terjadinya banjir. Selain dari memang adanya tanaman liar seperti enceng gondok ataupun kangkung, lalu ada alih fungsi lahan, ini beberapa hal yang menyebabkan terjadinya bencana di wilayah kita. Untuk tantangannya sendiri, mungkin hingga hari ini banyak wilayah yang tergenang dan kekurangan personil BPBD tercukupinya dengan cara adanya relawan yang selalu membantu kami. Baik, Pak Gatot, ini kan sudah memasuki masa libur Natal dan juga Tahun Baru ya begitu. Ada arus yang menuju ke pergerakan manusia yang menuju ke arah Jawa Timur untuk entah itu berwisata atau itu pulang kampung begitu. Bagaimana antisipasi untuk lokasi-lokasi wisata yang bisa jadi kemungkinan akan terdampak banjir bandang? Terkait dengan Nataru, sebenarnya sudah dilakukan rapat koordinasi di Polda Jawa Timur, khususnya dilakukan oleh Dirlantas Polda Jawa Timur, di mana pada saat rapat tersebut sudah disampaikan potensi kunjungan warga yang ke Jawa Timur untuk menikmati liburan ataupun menikmati alam di Jawa Timur. Dari potensi ancaman bencana yang ada, kami sudah meminta juga kepada pelaku pariwisata untuk menyiapkan tim penanggulangan bencana serta menyiapkan sarana prasarana di wilayah rekreasinya, khususnya untuk rekreasi yang berada di alam seperti gunung, lalu juga ada air terjun, lalu juga ada perkemahan. Itu semua kita minta untuk menyiapkan tim bergu penyelamat dan juga tim penanggulangan bencana di area rekreasinya, demikian. Baik, jadi sudah melakukan koordinasi ya. Terakhir Pak Gatot, bagaimana upaya mitigasi yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir bisa terjadi kembali? Tadi saya sudah sampaikan di waktu awal bahwasanya perilaku kita harus segera kita rubah dengan cara menghargai alam dan menjaganya dengan tidak membuang sampah sembarangan, lalu juga menjaga fungsi hutan agar ekosistemnya terjaga, lalu juga air yang turun dari langit bisa terserap ke bumi dengan adanya tumbuhan-tumbuhan yang
tetap terjaga dengan baik, tidak dirubah ataupun dialihfungsikan menjadi perkebunan ataupun menjadi area pertanian yang seperti hanya penguasannya dipasang lombok, lalu ditanam juga ada sawi dan sebagainya. Tetapi tegakannya tidak ada. Ini juga mempengaruhi kekuatan tanah untuk menahan debit air yang besar kalau terjadi hujan. Lalu juga kita harus bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi sungai maupun penguatan tanggul-tanggul yang ada di aliran sungai yang ada di Jawa Timur. Oke, jadi semua masyarakat harus mawas diri, jangan merusak alam, dan kita juga berharap semoga nanti dampak banjir yang telah terjadi saat ini di Jawa Timur bisa segera diatasi dengan baik oleh BPBD. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada Pak Gatot Subroto, Kalaksa BPBD Jawa Timur. Selamat malam Pak, sehat selalu. Selamat malam Mbak.